Di dalam zahid itu ada huruf 3. Yang pertama za, yang kedua ha, yang ketiga itu dal. Za itu ulama tasawuf mengartikan za itu sebagai tarkuz zinah. Jadi orang yang zahid dia itu memiliki sifat napa tarkuz zinah. Tarkuz zinah itu artinya meninggalkan pepaes, meninggalkan untuk maca. Tapi menurut penelitian yang saya lakukan, walaupun toh orang tersebut memiliki nama zahid, kemudian dia tidak maca atau tidak pepaes, tetap tidak akan melunturkan aura ketampanannya. Nyuwun ngapunten ya. Nggih, nek mboten ngeten nggih, kalih MC ini mboten dipuji wau malah diwolak-walik jenenge. Mila kula yakin walaupun toh kula mboten nemoni Mbah Kiai Zahid Syafi'i, saya yakin beliau adalah orang yang sangat tampan, lanang. Jenengan tingali Mbah Kiai Anwar Zahid niku nggih pacakane necis. Kula nggih. Amin. Niki yang pertama orang yang zuhud, Pak Kapolres, itu tarkuz zinah, yaitu meninggalkan pepaes atau maca. Akan tetapi yang dimaksud tarkuz zinah meninggalkan pepaes di sini bukan berarti terus kumus-kumus, mboten nate siram, mboten nate cukur, mboten nate perawatan, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah piyambak niku meninggalkan pepaes dalam artian meninggalkan pepaes yang berlebihan, yang keluar dari real syariat. Menawi kados nyuwun sewu para bunyai, para nawaning, kados panjenengan melakukan facial itu termasuk nggih napa namine zinah yang sesuai dengan real syariat. Dados mboten napa-napa tidak termasuk bagian daripada orang yang harus meninggalkan zina. Mila sing badhe melanjutkan facial atau istiqomah dalam manicure, pedicure niku wajib niku. Niku wajib, apalagi diet full penuh niku wajib. Terus yang dimaksud dengan meninggalkan zina di sini adalah piyambak niku meninggalkan zina yang berlebihan, keluar dari koridor syariat. Tapi kalau berhias sebagai bentuk dari kewajiban seperti merawat tubuh, merawat badan, merawat wajah, ngapii awak yang dimiliki itu menjadi satu kewajiban atau menjadi satu kesunahan. Krana napa? Krana Gusti Allah Maha Indah dan Allah suka cinta dengan yang bernuansa indah. Maka indahkanlah dirimu karena Allah itu maha indah. Utawi maca krana nggih krana macai wong lanang alias macai bojone niku malah jadi kewajiban. Kewajiban macai bojo niku ibu-ibu panjenengan jenengan pacai bojone ampun sampai kuwale malah macai bojone tangga niki musibah niki. Lek pas tenggone jero omah dasteran ngoblong-ngoblong suwek kabeh dastere mambune pawon ngoten niku nggih tetep diterusne, tapi mboso pas medal acara malah macake luar biasa extraordinary. Maskarane setengah meter, wedake sak senti, sing di lipstiki niku mboten namung bibire sampai sak pipi-pipine. Akhirnya mboten nonton perbedaan niku wong wedok napa ondel-ondel.
Jadi az-zinah lek dipun nisbataken kagem wong estri untuk merawat tubuh niku menjadi satu keharusan ataupun sunnah. Sedangkan az-zinah kagem tiang jaler niku hukume wajib, artosipun seorang istri ngerawat awak zinah kagem jaleripun niku hukume wajib. Tapi kula matur kados ngeten niki para rawuh, bukan berarti terus sing lanang ya pros-pros kados ngoten niku. Bukan berarti terus kewajiban macak itu untuk perempuan, terus yang laki-laki sebagai suami blas babar pisan boten macak. Niku salah dalam mengartikan az-zinah bagi seorang laki-laki. Abdullah ibn Abbas niki sahabate Kanjeng Nabi dan juga pamannya Kanjeng Nabi. Abdullah ibn Abbas itu sangat suka sekali macak walaupun toh wong lanang. Niki kula matur khusus kagem para kakung sing mboten tahu macaki bojone. Abdullah ibn Abbas niku dipun tangleti, kenapa ya Abdullah ibn Abbas kau ini suka sekali untuk merawat tubuh panjenengan, padahal jenengan niki wong lanang. Panjenengan suka sekali berhias, padahal panjenengan niku wong lanang. Nopo jawabane Abdullah ibn Abbas? Uhibbu an ata'azayyan lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyan li al mar'ah. Aku iki seneng macak. Macaki dienggo sapa? Macaki dienggo bojoku. Seperti halnya aku seneng ndelok bojoku kuwi macaki dienggo aku. Jadi semestinya para kaum laki-laki kita harus balance. Sing wedok macaki jenengan, jenengan ya kudune mestine nggih ya macaki sing wedok. Jangan cuman menuntut saja sing wedok dikongkon macak, dikongkon diet, dikongkon facial, dikongkon manicure, pedicure, lek ambune apek muring-muring tapi jenengan malah opras-opros. Ini nggak ideal semacam itu. Harusnya balance, sing wedok kon macak, jenengan sebagai suami ya kudu macak. Sepakat napa mboten? Lho ngeten niki kula ngomong mboten namung berdalilkan dari apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas. Tenggone Al-Qur'an niku juga jelas disampaikan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Lek pancene sing lanang wis oleh ma'ruf, sing wedok ya oleh ma'ruf. Sing wedok macai sing lanang lek pengen balance kema'rufan yang terjadi dalam rumah tangga, mestine sing lanang ya kudu macai sing wedok. Bukan berarti terus akhirnya tarku zinah opras-opros. Ra tau wadus. Santri sing sregep aduse aja pas dina Jumat tok. Tiang jaler nggih ngoten kudu macaki bojone kados bojone macaki sing lanang. Niki zuhud yang pertama tadi tarkus zina. Yang kedua hak. Hak niku artosipun menurut para ulama tasawuf itu adalah tarkul hawa, yaitu meninggalkan hawa nafsu, tidak mengikuti hawa nafsu. Para rawuh, wong sing mengikuti hawa nafsunya niki disebut kalih Kanjeng Nabi sebagai al-ajiz. Napa? Al-ajiz atau orang yang lemah, atau juga bisa dikatakan wong sing bodoh. Kebalikan daripada al-ajiz itu adalah al-kayyis. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, awale ngeten. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man adba'a nafsahu wa hawaha
wa tamanna 'ala Allah. Dados Kanjeng Nabi niku memberikan standar karakter kagem wong yang cerdas dan orang yang bodoh dengan memakai standar yang simpel untuk kita pahami. Dawe Kanjeng Nabi al-qayyis utawi wong kang cerdas, utawi wong kang pinter, syarat minimalnya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah mandana nafsahu ay hasaba nafsahu. Orang yang selalu berintrospeksi diri, melihat kekurangannya dan kemudian dia selalu ingin untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangannya. Itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan berarti orang yang selalu merasa cukup dengan dirinya dan dia tidak ada bentuk kreasi yang ditimbulkan oleh dirinya. Niki bukan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang selalu melihat kekurangan dirinya dan dia selalu move on untuk ke depan menjadi lebih baik. Ini adalah orang yang cerdas. Makanya dipunaturaken niki wonten setunggalipun dawuh ini juga dinisbatkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, alal akil ayyakuna arifan bizamanih mustaqbilan fi sya'nih wa arifan bi rabbih. Kula hafal banget niki soalnya niki sering sangat dipun dawuhaken kalih Mbah Kiai Maimun Zubair. Beliau kalau mendefinisikan orang yang berakal, mendefinisikan orang yang cerdas, niki dengan memakai dawuhnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Syaratnya telu. Sing pertama ayyakuna arifan bizamanih. Dia harus mengetahui zamannya. Dia harus mengetahui perkembangan zamannya. Ini syarat yang pertama bagi orang yang berakal, orang yang cerdas. Harus mengetahui perubahan karakter sosial masyarakatnya. Niku wong cerdas. Pramila syarate wong alim atau seorang ulama, Imam Syafi'i niku nate dawuh yang dimaksud dengan seorang ulama itu adalah al-aqif bi syariatillah wal arif bi zamanihi. Orang yang berprinsip dengan agamanya dan mengetahui perkembangan zamannya. Sami plek kalih yang didawuhkan oleh Ibnul Jauzi yang mendefinisikan ulama sebagai demikian, al-faqih al-hakiki man yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Seorang yang faqih yang hakiki, seorang yang alim yang hakiki, itu adalah man yuzawwiju, orang yang mampu mengkombinasikan antara ilmu yang hak yang dia dapatkan dari pondok pesantren dengan perkembangan zamannya, realita masyarakatnya. Selama dia bisa menggabungkan antara al-haq, ilmu, dengan al-waqi' atau realitas sosial, maka orang tersebut dikatakan sebagai al-faqih al-hakiki atau seorang faqih yang hakiki. Pun kita kembali kepada apa yang didawuhkan oleh Nabi Ibrahim yang makalah ini sering dinukil oleh Mbah Kiai Maimun Zubair. Arifan bizamani, dia mengetahui perkembangan zamannya. Maka di abad kedua Nahdlatul Ulama ini betul-betul kita diajak untuk menyikapi zaman dengan mengetahui perkembangan zaman, karena moto yang dibuat oleh NU itu adalah merawat jagat membangun peradaban. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Niki pesenan saking pengurus PBNU. Merawat jagat membangun peradaban, mengajak kita untuk arifan bizamani,
mengajak kita untuk yuzawwiju bainal haqqi wal waqi'. Yang kedua, orang yang berakal itu adalah mustaqbilan fi sya'nih. Dia selalu melakukan perkara atau hal yang memiliki efek positif ke depan. Selalu memiliki konsekuensi yang positif ke depan. Mustaqbilan fi sya'nih, atau bisa diartikan progresif. Niki syarat-syaratnya wong sing cerdas. Kita kudu apal niki, mungkin mbok menawa metu tenggone ujian akhir semester. Jadi apa yang dia lakukan itu selalu memiliki konsekuensi bagus, positif ke depan. Tidak do nothing, tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk kedepannya. Itu bukan orang yang cerdas. Kemudian yang ketiga, singkat kemawon, arifan birabbih. Walaupun toh zaman berkembang, walaupun toh dia berkreasi, kreatif, tapi tetap arifan birabbih. Punya prinsip berpegangan dengan syariat, berpegangan dengan agamanya Allah. Kata orang Madura, muncaan orang Madura neka pakun tak bau. Jadi walaupun toh zaman berkembang, kemudian dia selalu progresif, akan tetapi yang namanya prinsip tetap prinsip. Makanya tenggone NU, prinsip yang dipegang itu adalah al-muhafadzah alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Lek Gus Tamim dirubah dikit, al-muhafadzah alal qadimah as-salihah wal akhdhu bil jadidah. Pun niku napa namine syarat-syarat wong sing cerdas. Lah para rawuh, miturut dawuh Kanjeng Nabi, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu muhasabah, introspeksi pada dirinya, kemudian dia melakukan sesuatu yang positif untuk kedepannya. Mila lek niki menurut hipotesa saking kawula, NU itu punya satu tradisi menggelar acara haul kados menika. Acara haul itu kalau kita teliti lebih dalam, ini sebenarnya menjadi bukti dan wujud bahwa warga Nahdliyin itu adalah warga yang cerdas. Selama kita mau menghauli, menghadiri acara haul, itu berarti kita adalah generasi yang cerdas, termasuk golongan orang-orang yang cerdas. Selain itu, sing dihauli itu pun juga termasuk golongan orang yang cerdas. Jadi acara haul itu adalah satu acara yang menjadi bukti bahwa sahibul haul wa man hadhara fi majlisil haul, keduanya itu adalah orang yang cerdas. Awake dhewe cerdas, para ashabul haul juga cerdas. Kenapa saya katakan dua-duanya ini golongan orang yang cerdas? Sing pertama, ashabul haul cerdas karena beliau kalau tidak cerdas tidak akan mungkin dihauli di masa saat ini setelah sepeninggal beliau. Kita hadir ada di majelis ini karena menghauli orang yang sudah meninggal dunia. Dan beliau yang sudah meninggal dunia pasti melakukan hal-hal yang positif yang kemudian dikenang dan memberikan satu konsekuensi yang positif, sehingga kita hadir di sini mengenang apa yang telah dilakukan oleh para ashabul haul.
Jadi nggak ada ceritanya wong goblok dihauli kuwi jauh dari kemungkinan. Sing dihauli kuwi mesti wong cerdas. Karena dia melakukan sesuatu yang memiliki konsekuensi positif yang saat ini kita kenang apa yang menjadi dawuh-dawuh beliau, apa yang menjadi haliah beliau, semuanya kita kenang di majelis ini. Pramila wau Gus Lubi menceritakan sejarahipun Mbah Kiai Zahid Syafi'i, menceritakan bagaimana sepak terjang beliau, perjuangan beliau, sifat-sifat mulia beliau, sifat indah-indah beliau. Geniki semuanya itu akhirnya kita kenang, dan itu adalah perbuatan yang positif yang memberikan efek positif sampai saat ini kita kenang. Mila tenggone acara haul para masyayikh itu pasti disebutkan bagaimana kisah-kisah para ashabul haul, dan ini memang menjadi satu kewajaran di dalam acara haul. Kenapa? Pramila para rawuh nggih, niki sing paling penting dituturkan hikayat cerita-cerita para ashabul haul, karena inda ba'dis sufiyin al-hikayat min junudillah. Cerita-cerita para orang-orang yang soleh, kisah-kisah hikmah para ulama, kisah-kisah hikmah para pahlawan, ini disebutkan oleh para ulama ahli tasawuf, dikatakan sebagai min junudillah, sebagai pasukan-pasukannya Allah. Kenapa dikatakan sebagai pasukan-pasukannya Allah? Li'annallaha yusabbitu quluba awliyaihi biha. Karena Allah itu menetapkan, memantapkan hatinya para kekasih-kekasih Allah itu dengan memakai cara nopo? Hikayat. Pun gampangane matur ngeten, ngapunten rodok serius. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku kathah sangat memantapkan hatinya para aulia itu dengan memakai hikayat. Dengan memakai kisah para ulama, ketika mereka mendengar kisah para pahlawan, akhirnya Bapak dari TNI semangat lagi untuk berkhidmah. Bapak dari Polri semangat lagi untuk berkhidmah. Bapak dari pejabat pemerintah, Pak Wali Kota bersama dengan para pejabat-pejabatnya itu pun juga semangat lagi dalam berkhidmah karena mendengar kisah para pahlawan. Demikian juga kita para santri, ketika mendengarkan kisah para ulama, akhirnya kita pun juga semangat lagi dalam belajar, semangat lagi dalam berkhidmah. Ini loh kemudian dikatakan bahwa al-hikayat min junudillah. Kisah-kisah para ulama itu adalah pasukan-pasukannya Allah, pasukan-pasukannya Allah. Mila niki ada satu riwayat dawuh dari Imam Abu Hanifah, aku iki luweh seneng hadir dalam satu majelis yang di dalamnya itu diceritakan tentang para ulama. Di dalamnya itu dikisahkan kisah-kisah para aulia. Aku luwih seneng hadir di acara semacam itu daripada hadir dalam acara mujadalah masail-masail yang fiqhiyah, waqi'iyah. Aku luwih seneng hadir dalam acara-acara yang nuansanya hikayatul ulama. Kenapa? Ya dawuhnya semacam itu. Li'annallaha yusabbitu quluba awliyaihi biha. Karena dengan kisah para ulama, hati itu semakin mantep. Dengan dalil apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Jenengan tingali piyambak mulai juz 1 sampai 30 tenggone Al-Qur'an. 80% itu bicara tentang hikayat, bukan tentang ahkam, tapi bicara tentang
hikayat. 80% ada di dalam Al-Qur'an. Pramila dipun dawuhaken napa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Allah menetapkan, memantapkan hatinya Rasulullah itu dengan memakai hikayat-hikayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi lek wonten kiai paring dawuh mulai dari awal mauidhah sampai akhir niku isine cerita tok. Niki bagi orang yang mengerti tentang maksudnya sang kiai fine saja. Malah justru lebih mantap hatinya ketika mendengar kisah-kisah para ulama. Kadang ada yang bilang iki kiai ora ngerti masalah hukum, mosok mau idhoi mulai awal sampai akhir cerita tok. Ceritane kuwi ya tentang sing dihauli tok, ora enek babakan hukum, ora enek babakan kaidah, ora enek isine cerita tok. Lho, ini kiai yang semacam ini mungkin beliau tahu tentang satu kaidah napa? Al-hikayat min junudillah yusabbitullah quluba auliyaihi biha. Kemudian al-ajiz, kebalikan daripada orang cerdas, dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi itu dengan sebutan al-ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah niku dipun sebut oleh Kanjeng Nabi atau orang sing geblek disebut kalih Kanjeng Nabi itu juga dengan dua kriteria. Yang pertama, man adba'a nafsahu wa hawaha. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemana hawa nafsunya pergi, dia ikut ke sana. Hawa nafsunya ke situ, dia ikut ke situ. Hawa nafsunya ngajak ke sono, dia ikut ke sono. Dan begitu seterusnya. Dan lebih geblek lagi, dia mengikuti hawa nafsunya, tapi ditambah lagi wa tamanna 'alallah. Dia hanya berharap kepada Allah, ya Allah mugi-mugi hasil maksud pengene apa yang menjadi keinginannya selalu diijabahi oleh Allah, padahal dia tidak pernah berusaha, tapi dia hanya berharap tok muga-muga ndang diijabahi, tapi dia hanya mengikuti hawa nafsunya tok. Niki wong kados ngeten niki disebut sebagai al-ajiz. Al-ajiz niki apa yang didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados para rawuh, hak